Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Nasution, analis SDM aparatur ahli pertama di lingkungan BPSDM Provinsi Jawa Barat. Saya akan menyampaikan portofolio dinamis untuk memenuhi double assessment teknis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pagi Pak Hendra, silakan, ada yang bisa saya bantu Pak? Selamat pagi Pak Eri. Saya ingin konsultasi sebentar aja terkait pengembangan karir bagi saya sebagai ASN. Saya sering dengar istilah pengembangan karir vertikal, horizontal, dan diagonal. Bisa dijelaskan Pak untuk sederhana mungkin kalimatnya untuk saya mengerti? Oh, baik-baik. Saya coba jelaskan. Jadi pengembangan karir vertikal itu biasanya kenaikan jenjang jabatan Pak. Misalnya saat ini Pak Hendra kan di Pranata Humas Ahli Muda ya. Mau ke Madya itu vertikal, jadi ke atas naik gitu Pak. Untuk yang horizontal itu ke pinggir, jadi artinya jabatannya jenjangnya sama. Sebagai contoh, Pak Hendra sekarang di Pranata Humas Ahli Muda, maka horizontal bisa ke Pranata Humas Ahli Muda di perangkat daerah lain misalnya, atau Pranata Humas Ahli Muda pada jabatan fungsional yang lain, misalnya Widya Iswara begitu, itu masuk horizontal, jadi sama setara begitu. Nah kemudian yang ketiga adalah yang diagonal. Nah kalau diagonal pindah jalur tuh Pak, misalnya sebagai Pranata Humas Ahli Muda dia pindah ke struktural. Nah sudah pindah jalur ke struktural, misalnya ke Kasubag atau dapat promosi begitu. Nah itu sudah masuknya diagonal Pak. Itu semuanya memungkinkan, baik pengembangan karir vertikal, horizontal maupun diagonal, semua tergantung kebutuhan. Kalau untuk yang vertikal itu dia kenaikan jenjang. Kalau yang untuk horizontal itu memperluas wawasan tuh, ya. Atau mungkin bidang yang Pak Hendra ingin kuasai di bidang apa misalnya, bidang yang lain, memperluas ya. Kalau diagonal sudah jelas berpindah jalur ya ke struktural. Itu Pak Hendra. Oh, begitu ya. Kalau pengembangan karir untuk saya sendiri, apa yang perlu saya siapkan Pak? Nah, yang dibutuhkan sebetulnya adalah kompetensi dan kinerja. Ya, kebutuhan kompetensi pada jabatan yang akan dituju, kemudian tentunya kinerja kita harus baik Pak. Untuk vertikal tadi sudah jelaskan ya. Angka kreditnya harus memenuhi, masa kerja memenuhi, begitu, dan persyaratan lainnya. Untuk horizontal, lebih ke adaptasi di bidang baru, nah, itu harus disiapkan juga. Kemudian yang untuk diagonal, Pak Hendra perlu mengikuti diklat yang sertifikat yang sesuai dengan jabatan yang baru. Kalau misalkan ke struktural, otomatis diklat manajerial harus dipenuhi begitu. Begitu Pak Hendra. Nah gini Pak, semisalnya saya kan JF Humas, tertarik menjadi JF Widya Iswara. Apakah itu termasuk horizontal kah, diagonal kah, atau apa Pak? Jelasannya Pak. Nah kalau misalnya ke WI, nah Pak Hendra ke WI, tergantung nih, kalau misalkan WI-nya pada yang jenjang yang sama-sama ke muda, berarti masuk ke horizontal. Ya. Masuk ke horizontal. Ya. Kalau misalnya promosi ke yang lain ya, ke struktural bisa saja, itu maksudnya diagonal ya. Tapi yang tadi yang ditanyakan kan ke WI ya, ke WI yang jabatan dengan jenjang yang sama. Berarti ke WI yang sama itu masuknya adalah horizontal, begitu Pak. Oh gitu. Terima kasih Pak Eri, sekarang saya jadi paham. Jadi intinya semua pola punya tujuannya masing-masing ya? Ya, betul sekali Pak. Nah, jadi setiap pola itu punya tujuan masing-masing, baik vertikal, horizontal, diagonal punya tujuan masing-masing. Semoga nanti Pak Hendra bisa ambil salah satunya lah untuk pengembangan kompetensi ya, dimanapun berada. Terima kasih Pak Eri. Siap. Sudah jelas, terang benderang. Oke, sami-sami. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, silakan. Makasih Bapak. Maaf nih mengganggu waktunya Pak. Apa-apa. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Iya Pak, saya mau konsultasi terkait peluang promosi pada jabatan pelaksana.
Saya sekarang jabatannya pelaksana. Nah, peluang promosi untuk saya itu seperti apa sih, Pak? Oke, baik begini Bu. Sebetulnya peluang untuk promosi untuk jabatan pelaksana terbuka Bu ya. Yang penting memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan itu Bu. Nah, jadi kalau misalkan sebagai pelaksana Ibu bisa promosi ke jabatan fungsional ataupun bisa promosi ke jabatan struktural gitu. Nah, kalau ke jabatan fungsional tentunya harus memenuhi syarat-syarat juga, tetap ada persyaratan Bu. Syarat usia, golongan, lain sebagainya disesuaikan begitu. Nah, selain daripada itu tentunya memerlukan persiapan seperti portofolio yang berhubungan dengan jabatan yang akan kita tuju. Misalkan Ibu sekarang sebagai penyusun laporan hasil diklat ya Bu ya. Ya, betul. Staf penyusun laporan hasil diklat di bidang PKTU ya Bu. Nah, di situ Ibu misalkan mau ke jabatan fungsional analis pengembangan kompetensi, maka pekerjaan Ibu ini sangat nyambung tuh Bu, betul. Nah, hanya saja disiapkan portofolionya apa yang sudah dibuat ya, yang sudah dikerjakan disiapkan, disimpan begitu. SKK atau keterlibatan dalam penyusunan kurikulum dan sebagainya terkait dengan penyelenggaraan diklat itu sangat nyambung Bu, bisa menjadi portofolio. Karena itu akan menjadi persyaratan, itu disiapkan dari sekarang. Kemudian selain daripada itu, Ibu juga memerlukan diklat-diklat yang berhubungan dengan jabatan fungsional itu. Nah, misalkan diklat AKPK, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Nah, itu juga akan membantu nanti mempermudah peluang Ibu untuk dipromosikan ke dalam jabatan fungsional yang dituju ya. Dalam hal ini adalah analis pengembangan kompetensi. Nah, Ibu sangat memungkinkan gitu di posisi itu. Jadi harus disiapkan dari sekarang bahan-bahannya. Nah, kemudian Ibu selain daripada jabatan fungsional, sebetulnya pelaksana itu mungkin juga ke jabatan struktural Bu. Oh, memungkinkan juga ya Pak? Mungkin, betul sekali. Hanya saja mungkin tetap ada persyaratan yang harus, kualifikasi yang harus dipenuhi begitu. Dari sisi golongan misalnya minimal 3C misalnya. Kemudian dari sisi kompetensi yang paling penting adalah harus mengikuti diklat manajerial Bu. Kalau eselon 4 itu Kasubag itu diklat PKP Bu. PKP. Ya, itu harus diikuti sebagai satu. Istilahnya mas SIM-nya lah Bu. Nah, itu SIM-nya kalau misalkan SIM-nya untuk PNS kan Latsar ya Bu, sudah mengikuti Latsar. Nah, kalau misalkan untuk eselon 4 Kasubag itu dia harus punya setelah mengikuti sertifikat pelatihan manajerial PKP Bu. Nah, pelatihan kepemimpinan itu. Nah, Ibu selain daripada itu harus menyiapkan juga yang lainnya. Apa itu Pak? Nah, yang lainnya pengembangan kompetensi yang mendukung jabatan itu ya. Kalau misalkan tadi di analis pengembangan kompetensi, ikuti diklat-diklat yang berhubungan dengan itu ya. Kemudian jangan lupa Bu, selama 2 tahun kinerjanya harus bagus juga gitu. Oh. Ya, harus bagus ya, minimal harus bagus, itu sangat baik, lebih bagus ya. Nah, selain daripada itu barangkali untuk fungsional harus mengikuti uji kompetensi. Nah, itu biasanya dilaksanakan oleh lembaga pembina Bu. Nah, lembaga pembina misalkan kalau analis pengembangan kompetensi tadi, maka yang menyelenggarakannya adalah LAN. Nah, tapi di Jawa Barat ini harus juga mengikuti double assessment. Double assessment yang diselenggarakan oleh BKD untuk melihat, mengukur potensi kita untuk menduduki jabatan itu. Karena dari asesmen tadi akan dilihat ya, dari sisi kompetensi teknisnya, manajerialnya, dan sosial kulturalnya dilihat Bu, di level mana Ibu. Nah, kalau untuk naik promosi ke misalnya ke Japung pertama seperti Ibu, analis pengembangan pertama, akan dilihat nanti hasil asesmen tersebut memenuhi atau tidak. Itu juga sebagai syarat di Jawa Barat itu. Tapi saya yakin lah Ibu, insya Allah bisa. Amin. Untuk waktu pelaksanaannya seperti apa Pak? Nah, waktu pelaksanaannya biasanya menyesuaikan Bu. Waktu pelaksanaan menyesuaikan dari instansi pembina. Kalau misalkan analis pengembangan kompetensi biasanya ada dari LAN Bu. Nanti ada surat informasi dari LAN kapan. Nah, disebar informasi tersebut. Nah, Ibu bisa mengikuti. Kalau misalkan analis SDM aparatur bisa dari BKN. Gitu. Menyesuaikan setiap instansi pembina gitu. Itu saja Ibu. Gimana? Ya, Pak, terima kasih informasinya Bapak. Sama-sama, sangat Bu. membantu. Amin. Ya, mudah-mudahan Ibu ada peluang nanti ya diinformasikan. Amin, ya. amin. Dan
semoga apa yang Ibu cita-citakan bisa tercapai, Bu. Amin, Bisa amin. masuk ya di Amin. promosi begitu, baik Amin, di fungsional amin. maupun di struktural. Ya Terima kasih, Bapak, Bu. amin. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa, Bu. Kewajiban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah ya, pagi ini kita bisa bersilaturahim ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita akan sama-sama berdiskusi terkait dengan jenis dan metode pengembangan kompetensi ya. Bahwa berdasarkan Perlan nomor 10 tahun 2018, pengembangan kompetensi itu ada 2. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah pelatihan. Yang pendidikan itu yang sifatnya formal, teman-teman sekalian. Misalnya melanjutkan pendidikan ke S1, gitu, S2, S3, itu pendidikan formal ya. Jadi masuknya ke pendidikan. Sementara yang kedua adalah pelatihan. Kalau pelatihan itu bisa yang sifatnya klasikal, ya, yang tatap muka secara langsung, gitu, ataupun yang non klasikal. Kalau klasikal misalnya Lasar atau orientasi P3K masuk tuh, ataupun pelatihan manajerial lainnya seperti PKA, PKP yang memang bertatap muka secara langsung di kelas misalnya. Atau pelatihan teknis di bidang 2, ya bidang 3 itu pelatihan teknis yang secara langsung di kelas ya. Pelatihan anjab misalnya langsung bertatap muka itu masuk yang klasikal ya. Banyak. Yang kedua ada pelatihan yang non klasikal nih. Nah, yang non klasikal ini contohnya bisa coaching tuh. Coaching, mentoring, benchmarking, kemudian self learning masuk juga. Self learning, kemudian on job training. Nah, seperti teman-teman yang baru nih ya, lebih tepatnya mungkin pelatihan yang on job training tuh ya, supaya mengenal tupoks yang baru ya, pekerjaan apa yang akan dikerjakan di simpan di situ. On job training. Misalkan Kang Iip ya, Kang Iip ditempatkan di karena kepegawaian. Nah, karena jabatan ya sesuai dengan apa yang ditetapkan SK-nya terkait dengan kepegawaian, maka ditempatkan di kepegawaian on job training. Di unit mana begitu kan, unit mutasi atau unit naik pangkat dan sebagainya, betul di situ ditemukan di on job training tuh. Ataupun Kang Pipin misalnya ya di keuangan, disesuaikan on job training di situ, sehingga ketika bekerja dia akan lebih matang siap begitu kurang lebih. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Ini mungkin kan tadi dijelaskan Pak, ada pelatihan klasikal, ada yang namanya coaching sama mentoring. Nah, kira-kira penjelasan lebih detailnya apa ya perbedaannya Antara coaching dan mentoring ya. Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, coaching dan mentoring ini memang dua yang sepertinya mirip ya. Oh ya, padahal berbeda ya. Coaching dan mentoring dua-duanya masuk dalam pelatihan yang non klasikal ya. Nah, perbedaannya salah satunya dari sisi waktu jangkanya. Kalau misalkan coaching biasanya lebih pendeknya dibandingkan dengan mentoring. Kalau mentoring terus ya mentori gitu ya. Nah, itu dari sisi jangka waktunya. Kemudian dari sisi yang memberikan pengembangan kompetensinya, misalnya kalau coaching ya, coaching itu dia tidak harus berpengalaman ya di bidang itu, tapi bisa saja berpengalaman, tapi tidak harus gitu. Kalau mentoring itu harus berpengalaman dia, karena dia jadi mentor dengan waktu yang lama, membimbing, membina, sehingga dia menggali potensi yang ada yang diberikan pengembangan kompetensinya gitu. Ya, sampai dia berkembang begitu ya. Jadi terus menerus dibina, itu mentor, dan dia harus berpengalaman gitu terkait dengan materi pengembangan kompetensinya gitu. Misalnya atasan bisa saja. Kurang begitu tuh. Nah, kalau di keuangan misalnya apa tuh? SPJ ya. Nah, SPJ mungkin karena jangka pendek bisa jadi coaching tuh. Iya, betul, karena jangka pendek tuh. Karena outputnya adalah bagaimana menyelesaikan dari SPJ tadi misalnya, itu kan langsung coaching begitu. Nah, itu kurang lebih. Nah, diharapkan teman-teman sekalian, kita sebagai ASN harus mengembangkan kompetensi, karena secara undang-undang kita itu untuk PNS berapa JP? Minimal 20 JP, betul sekali. Kalau untuk P3K itu maksimal 24 JP ya. Nah, itu mudah-mudahan semua kita bisa memenuhi itu ya. Karena ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi pengembangan kompetensi itu sangat bisa mendorong karir kita ke depan. penunjang karir. Penunjang karir, betul. Apalagi teman-teman masih muda nih gitu. Ya. Mudah-mudahan semangat untuk mengembangkan kompetensi teman-teman.
Oke, terima kasih ya. Mohon maaf ini udah mengambil waktunya nih. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya, kita diskusi kembali nih terkait dengan hubungan antara keterkaitan antara pengembangan kompetensi dengan pengembangan karir. Karena ini dua aspek yang tidak bisa dipisahkan ya teman-teman sekalian. Ini kalau kita ngelihat dari aspek kepegawaian ya, dengan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, kemudian satu lagi PP Nomor 11 tahun 2017, memang semua mendorong bahwa kita harus melakukan pengembangan kompetensi gitu ya. Kita mempunyai hak dan kewajiban untuk mengembangkan kompetensi teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, pengembangan kompetensi ini sangat penting ya, sangat penting untuk mendorong menunjang karir seseorang. Gitu. Pengembangan kompetensi ada 3 aspek ya. Yang pertama dari kompetensi teknis sesuai bidang kita, kemudian kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Nah, ini 3-nya harus kita kembangkan. Nah, teman-teman sekalian, bisa dibayangkan bagaimana mungkin seseorang karirnya bisa bertambah, meningkat, karirnya bisa lebih baik tanpa adanya pengembangan kompetensi. Susah kan? Jadi 2 hal ini tidak bisa dipisahkan teman-teman. Jadi kalau kita ingin karir kita berkembang, maka kompetensi itu wajib, mutlak ya. Sebagai contoh begini teman-teman sekalian. Misalnya kita ingin menjadi kasubag. Nah, misalnya kasubag TO, otomatis kan harus mengikuti pengembangan kompetensi. Apa contohnya itu? Diklat PKP ya. Nah, dia kan harus mengikuti itu sebagai syarat kompetensi seseorang layak di jabatan itu. Jadi jabatan apapun teman-teman yang ingin raih, maka harus menyesuaikan ya. Ada syarat, makanya di Anjab kan, ingat kan, di Anjab itu ada syarat jabatan. Nah, untuk memenuhi jabatan itu syaratnya apa saja? Nah, itu salah satunya adalah pengembangan kompetensi tadi. Jadi bisa dilihat ketika kita ingin meraih suatu jabatan, karir kita kemana, maka kita harus menyesuaikan ya, ke situ. Contoh lain, kita ingin ke jabatan fungsional analis SDM pertama, misalkan yang dari teman-teman ke sana, maka kompetensi harus kita siapkan. Kompetensi apa nih? Misalkan mengikuti pelatihan Anjab, ya, ABK, gitu, AKPK dan sebagainya. Nah, itu kompetensi-kompetensi akan mendukung ya, si jabatan tadi, karir tadi. Nah, itu kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Dan perlu kita diskusikan kemudian. Oh, jadi berarti kalau misalkan nih, saya kan pelaksana ya Pak, kalau mau misalkan naik jabatan ke atasnya itu harus apa tuh? Oh iya, yang pertama kita harus menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan kebutuhan pada jabatan itu ya. Misalkan kalau misalkan struktural berarti diklatnya kan harus diikuti ya, diklat strukturalnya. Kalau dari pelaksana mungkin kayak eselon 4 ya, berarti diklat PKP itu. Kalau misalkan ke fungsional, maka harus menyesuaikan juga dengan kebutuhan kompetensi pada jabatan itu. Nah, misalnya tadi kalau misalkan analis SDM ahli pertama ya, berarti kan terkait dengan SDM tuh. Misalkan satu pelatihan Anjab, kita harus meningkatkan kompetensi kita di bidang itu. Pelatihan analis jabatan, analis beban kerja, kemudian perencanaan kebutuhan pegawai misalnya. Terus mempelajari terkait dengan mutasi, rotasi dan sebagainya ya. Jadi kompetensi itu harus dipenuhi. Nah, selain daripada itu, nanti juga akan ada uji kompetensi untuk melihat apakah kita betul ya kompeten di bidang itu. Nah, makanya ada uji kompetensi gitu. Seperti dari pelaksana ke Japung yang lain pun sama, ada uji kom sekarang. Jadi kompetensi yang kita pelajari itu kan sebagai modal dasar. Makanya disebut pengembangan kompetensi itu adalah investasi untuk pengembangan karir. Gitu. Jadi semakin kita mengembangkan kompetensi, maka peluang untuk pengembangan karir itu lebih besar begitu. Berarti nggak otomatis ya? Iya, misalkan otomatis juga betul. Jenjang pendidikan udah mencukupi, terus pelatihan udah mencukupi, tetap harus uji kom itu. Betul sekali, plus harus uji kom ya. Nah, itu sebagai modal dasar saja. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pengembangan kompetensi itu adalah modal dasar, investasi untuk pengembangan karir ya. Kan berbeda kan, apalagi di fungsional ada syarat yang 2 tahun ya kita bekerja pada bidang itu. Nah, itu kan perlu portofolio, perlu pelatihan dan lain sebagainya. Itu juga menjadi portofolio nantinya sebagai syarat juga. Jadi pengembangan kompetensi akan mendorong pengembangan karir. Saya kira itu saja teman-teman ya.
untuk kali ini cekap ya. Ya, hatur Hatur nuhun, nuhun, Pak. terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Sehat Pak Eri? Alhamdulillah. Oh, mangga. Waktu senang. Terus mangga cari-cari. Punten nih. Ya, kumaha. Gini Pak, saya izin melaporkan Ya. hasil perhitungan analis jabatan dan analis beban kerja untuk pegawai di lingkungan BPSDM. Saya melaporkan Pak. Nah, khususnya mungkin saat ini terkait dengan jabatan fungsional kearsipan Pak yang memang sangat penting. Gitu. Oh, iya. Gimana hasil dari perhitungan ajab ABK khususnya terkait masalah kearsipan, ada kurang atau memang seperti apa? Siapa? Izin saya laporkan. Berdasarkan hasil perhitungan analis jabatan dan analis beban kerja Pak, diperoleh kekurangan pegawai sebanyak 7 Pak. 7 pegawai orang khusus pegawai. arsiparis. Ya, arsiparis di mana 5 diantaranya sudah kami hitung itu 5 berada di bidang Pak, unit Unit pengolah. pengolah betul, di pengolah arsip itu 5 itu termasuk sekretariat. sekretariat betul Pak, Oh, masuk iya. sekretariat. Nah, kemudian 2 itu di unit kearsipan, unit kearsipan. Nah, ini kalau di unit kearsipan jabatan fungsional Pak, jabatan fungsional, Iya. arsiparis ahli pertama di situ yang dibutuhkan Pak. Oh iya, ya sesuai dengan tugas dan fungsinya ya. Betul Pak. Boleh. Kemudian hasilnya seperti itu. Betul. Kalau perhitungannya seperti apa itu untuk mengetahui kebutuhan khususnya untuk arsiparis di kita. Siap, baik Pak. Ini kita menggunakan dasarnya Permenpan 1 tahun 2020 Pak. Nah, di situ dijelaskan bahwa memang kita menggunakan metode tugas per tugas Pak. Jadi setiap tugas itu, setiap uraian pekerjaan itu dihitung. Setiap uraian pekerjaan, kemudian ada volume pekerjaan selama 1 tahun, kemudian dikalikan dengan waktu pekerjaan untuk satu pekerjaan itu. Nah, kemudian dibagi dengan waktu kerja efektif selama 1 tahun. Yeah. Nah, dihasilkan hasilnya sejumlah tadi Pak, hitungan tadi. Sehingga ketemulah Ketemulah angka kebutuhan pegawai Kebutuhan untuk pegawai. arsiparis sekian Betul. banyak orang gitu. Betul. Oh ya. Kemudian yang bisa direkomendasikan sama Pak Eri itu kira-kira apa? Karena ini menurut saya sangat penting Pak, karena mempengaruhi kinerja Pak, di mana ketika pekerjaan itu sangat banyak dan orang yang mengolahnya tidak ada, maka beban pekerjaan ini ke yang lain juga kasihan juga gitu. Oh, jadi ketempuhan. Ketempuhan betul, yang lain itu cari mengerjakan pekerjaan arsip, sementara dia pun punya uraian tugas sendiri kan, punya jabatan sendiri, dan hasilnya tidak optimal Pak. Karena bukan kompetensinya ya. Betul sekali. Nah, mungkin kita bisa merekomendasikan Pak untuk jangka pendek mungkin bisa mengajukan ke BKD, koordinasi dengan BKD untuk redistribusi pegawai Pak. Nah, redistribusi pegawai dikaji lagi. Kemudian yang kedua, jangka menengahnya maupun jangka panjang kita bisa usulkan Pak. Mudah-mudahan Bapak itu bisa membantu nanti Untuk fungsional arsiparisnya. Betul, fungsional arsiparisnya Pak. Yang akan didistribusikan 5 ke unit pengolah, Betul. 1 lagi ke unit kearsipan. Iya, mungkin 2 Pak, yang pertamanya Pak. Oh, yang pertama 2. Iya, 2. Oh iya. Seperti itu Pak. Oh ya, jadi keingetan. Kemarin saya itu ada surat dari Dispusipda juga yang menyampaikan laporan bahwa ada risalah hasil audit sementara pengawasan kearsipan, bahwa di situ memang terhadap kelemahan pada instrumen sumber daya manusia kearsipan, yang mana tepat sekali tadi memang di setiap unit pengolah idealnya memang harus ada arsiparis yang mengelola arsip di sana gitu, dan itu menjadi penilaian tersendiri gitu. Jadi ya silahkan kalau memang sudah ketemu tingkat kebutuhannya berapanya untuk khususnya untuk arsiparis baik di unit pengolah maupun di unit kearsipan, selanjutnya silahkan berkoordinasi ke BKD dan ke biro organisasi mungkin ya dalam hal ini. Mudah-mudahan kebutuhan-kebutuhan yang memang urgent di kita bisa diakomodir Pak Eri. Siap, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Enggak Pak, saya lanjut kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dan salam sejahtera untuk kita semua.
Mohon izin nih mengganggu waktunya. Kita berdiskusi terkait dengan jenis perilaku korupsi di lingkungan ASN. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita berdiskusi saja Bapak Ibu sekalian. Saya izin berdiri ya. Silakan Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dijelaskan bahwa korupsi merupakan mencakup tindakan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ya, secara melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian ekonomi atau keuangan negara. Jadi bentuk apapun ya untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain, bahkan orang lain pun itu dianggap korupsi begitu ya. Nah ini sangat berbahaya ya, apalagi di negara kita yang perlu perbaikan. Kita mulai dari mana? Dari diri kita, dari ASN, Bapak Ibu sekalian. Nah, di situ dijelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa berbagai jenis perilaku korupsi yang rawan terjadi pada ASN. Di antaranya adalah yang pertama gratifikasi atau pemberian hadiah ya, sering kita dengar. Pemberian hadiah dalam bentuk hadiah lebaran ataupun uang itu yang ada kepentingan. Nah, kuncinya di situ ada kepentingan. Kenapa dia memberikannya? Ada kepentingan, ada sesuatu. Nah, ini disebut dengan gratifikasi Bapak Ibu sekalian. Ini semoga kita bisa menghindarinya. Kemudian yang kedua adalah penyalahgunaan wewenang. Nah, ketika kita ada sebagai ASN mempunyai kekuasaan, kan mungkin saja dalam tanda petik misalkan ada seleksi apa, kita menitipkan. Nah, menitipkan siapapun, mau tetangga, mau saudara dalam seleksi misal penerimaan OB di instansi kita titipkan, itu tidak boleh. Karena kita punya kewenangan nih. Misalkan menekan penyedia misalkan, itu tidak boleh. Tidak boleh dilaksanakan. Itu penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Itu sangat tidak boleh Bapak sekalian. Kemudian yang ketiga adalah markup harga dan manipulasi anggaran. Ini juga sering kita temui Bapak sekalian, harganya sekian tapi kita naikkan. Nah, ini salah satu tindakan korupsi. Makanya rawan di proses-proses pengadaan Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus dilakukan istilahnya analisa data, perbandingan harga. Nah, untuk melihat itu sampai sejauh mana harga itu wajar begitu ya, secara rata-rata. Ini sering terjadi pula ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, nepotisme. Nah, ini ayah saudara ya. Kemudian misalnya ada keterkait ponakan ya. Misalkan mau seleksi apapun, tolong dong ini saudara saya, tolong dong ini minimal di seleksi administrasi, tolong dong ini mapnya paling atas. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Itu salah satu bentuk dari tindakan korupsi Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, selain dari tindakan-tindakan tadi, ada yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan. Misalnya adalah manipulasi terkait dengan SPJ. Misalnya perjalanan dinas yang sering kita dengar, yang mudah-mudahan di instansi kita tidak ya, tapi ini sering masih sering terdengar ya di berita-berita. Nah, ini sangat rawan sekali Bapak Ibu sekalian dan tidak boleh kita lakukan ya. Kemudian selain daripada itu juga SPJ fiktif. Nah, ini lebih parah sekali Bapak Ibu sekalian. SPJ yang dibuat tapi tidak dilakukan kegiatan. Ini sangat tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Dan mari kita diskusi, kira-kira dampak apa, resiko apa sih kalau kita melakukan tindak pidana korupsi sebagai ASN? Apa yang akan kita dapatkan? Sanksi. Ya, betul Bu. Sanksi apa Bu misalnya? Sanksi apa ya? Hukum, betul. Terus apalagi? Mental. Apalagi Pak, kira-kira Pak? Sanksi pidana atau hukum. Pidana, hukuman penjara Pak ya, bisa masuk penjara, betul. Apalagi Bapak sekalian? Sanksi sosial ya, sanksi sosial atau mental tadi betul masuk sanksi sosial. Sanksi ekonomi betul. Nah Bapak sekalian, itu bisa kita simpulkan. Apalagi Bu barangkali? Penyitaan mungkin Pak. Betul, penyitaan. Baik Bapak Ibu, kita simpulkan yang pertama tadi adalah sanksi hukum. Sanksi hukum, resiko hukumnya sangat berat Bapak Ibu sekalian. Sudah jelas ketemu, tidak ada ampun kalau korupsi itu pasti dihajar ya. Sanksi hukum sudah jelas ya. Kemudian sudah dapat hukuman penjara, hartanya disita.
Yang atas perilaku tadi ya, yang berhubungan dengan perilaku korupsinya harganya disita, kemudian masuk hukum. Kemudian sanksi sosial, mental, keluarga, betul Pak. Dan masyarakat sudah tidak percaya terhadap ASN, terhadap pemerintahan ketika itu sudah terjadi. Kermah saat ini kondisi kita begitu ya masyarakat ya, terhadap pemerintahan, ditambah lagi tindak korupsi tadi, semakin tidak percaya mereka. Ya, merugikan pribadi, merugikan keluarga, merugikan institusi. Berikutnya adalah sanksi ekonomi. Dipecat, pemecatan dengan tidak hormat ya. Dipecat, kemudian tidak mendapatkan penghasilan. Ekonomi sudah tidak ada, pekerjaan sudah tidak ada ya. Itu yang berat Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita sama-sama kita jaga integritas kita. Sekecil apapun sudahlah ya. Usia kita semakin bertambah, kita hanya menunggu waktu saja di akhir kehidupan kita. Mari sisa hidup kita ini kita isi dengan hal yang positif agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.